Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Eri Tama Saputra dengan NPM B1A024192 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum ketenagakerjaan, mata kuliah ketenagakerjaan. Langsung saja, yang pertama adalah pada masa pra-industri dan kolonial. Sebelum munculnya regulasi formal, hubungan kerja di Nusantara sangat dipengaruhi oleh sistem feodal dan kolonial. Yang pertama adalah kerajaan tradisional. Rakyat wajib mengabdi pada raja atau bangsawan, sering berupa kerja paksa membangun infrastruktur kerajaan seperti jalan, benteng, dan irigasi. Hubungan ini belum dilihat sebagai hubungan kerja dalam arti modern, melainkan kewajiban feodal. Kemudian pada masa VOC dari tahun 1602 sampai 1799, yang mana rakyat pribumi banyak dipaksa bekerja di perkebunan, pelabuhan, dan perdagangan rempah. Tidak ada perlindungan hukum, pekerja rentan terhadap eksploitasi, perbudakan, dan kekerasan. Kemudian kultur stelsel atau tanam paksa dari tahun 1830 sampai 1870, yang dimana petani pribumi dipaksa menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan nila untuk pemerintah kolonial. Sistem ini menekan buruh dan petani karena mereka kehilangan hak atas tanah dan hasil panen. Kemudian kerja rodi atau kerja paksa. Pekerja dipaksa membangun jalan raya, misalnya jalan raya Pos Anyer sampai Panurukan, pelabuhan, dan proyek infrastruktur kolonial. Pada tahap ini, hukum ketenagakerjaan belum dikenal. Buruh hanyalah alat produksi tanpa hak. Kemudian, awal regulasi kolonial. Seiring berkembangnya kapitalisme global dan tingkat tekanan internasional, Belanda mulai membuat aturan formal tentang buruh, meski lebih untuk melindungi kepentingan keekonomi kolonial. Yang pertama, Colli Ordonanti 1880 mengatur pekerja kontrak di perkebunan. Buruh yang melanggar kontrak bisa dikenakan poenale santie atau hukuman pidana. Ini sangat eksploitatif karena buruh tidak bisa bebas meninggalkan pekerjaan. Kemudian Burgerlich Wetboek atau KUHP Perdata 1847 mengatur perjanjian kerja tetapi lebih melindungi majikan. Hubungan kerja dianggap sebagai hubungan kontraktual yang bebas, padahal buruh tidak punya posisi tawar. Kemudian awal abad ke-20, mulai muncul peraturan terkait jam kerja, keselamatan, dan perlindungan buruh, wanita, dan anak, tetapi bersifat diskriminatif, lebih melindungi buruh Eropa daripada pribumi. 1920-an, Belanda mendirikan lembaga pengawasan kerja dan membuat peraturan terkait kesehatan kerja karena meningkatnya tekanan dari gerakan buruh dan organisasi internasional. Kemudian masa pergerakan nasional dan kemerdekaan 1908 sampai 1945. Isu ketenagakerjaan menjadi bagian dari perjuangan politik bangsa. Dimulai dari serikat buruh, mulai munculnya misalnya Serikat Islam 1912. Awalnya organisasi pedagang berkembang menjadi wadah perlawanan buruh. Kemudian PPKB, Persatuan Pergerakan Kaum Buruh, dan berbagai serikat buruh lain. Buruh mulai melakukan mogok kerja untuk menuntut hak, misalnya mogok buruh kereta api, perkebunan, dan pelabuhan. Setelah proklamasi 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menegaskan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini adalah dasar konstitusional hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian pada masa Orde Lama 1945 sampai 1966, pemerintah berusaha membangun hukum ketenagakerjaan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang perburuan yang mengatur jam kerja maksimal 7 jam per hari, 40 jam per minggu, cuti, perlindungan buruh wanita dan anak,
dan Keselamatan Kerja. Kemudian Departemen Perburuhan dibentuk untuk mengurusi kebijakan ketenagakerjaan. Kemudian hubungan industrial sangat dipolitisasi. Serikat buruh sering terpecah sesuai ideologi seperti komunis, nasionalis, agama. Kemudian konflik antar buruh dan pengusaha sering terjadi dan buruh dijadikan alat mobilisasi politik. 5. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Fokus utama hukum ketenagakerjaan adalah mendukung pembangunan ekonomi, seringkali mengorbankan hak buruh. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja menjadi dasar hukum utama, mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja, jaminan sosial, dan perlindungan dasar. Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Regulasi penting untuk melindungi keselamatan buruh. Kemudian, serikat buruh sangat dibatasi. Pemerintah hanya mengakui SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dimana mengekang kebebasan berserikat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan disahkan, tetapi tidak pernah berlaku karena jatuhnya Orde Baru. Kemudian, hubungan kerja cenderung represif. Pemerintah lebih berpihak pada investor, buruh sulit melakukan mogok, dan konflik sering ditekan secara politik. 6. Era reformasi 1998 sampai sekarang. Era reformasi membawa perubahan besar dalam hukum ketenagakerjaan yang lebih demokratis. Seperti pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, yaitu menjamin kebebasan buruh mendirikan serikat. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimana regulasi utama yang komprehensif seperti perjanjian kerja, outsourcing, upah, PHK, cuti, perlindungan buruh perempuan, dan lain-lain. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur membentuk Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI untuk menyelesaikan perselisihan buruh dan pengusaha. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mengatur memperkuat perlindungan sosial pekerja. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tahun 2020 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur mereformasi ketentuan ketenagakerjaan antara lain. Yang pertama, fleksibilitas kontrak dan outsourcing. Kedua, pengurangan besaran pesangon. 3, aturan baru tentang jam kerja, cuti, tenaga kerja asing. 4, penyesuaian dalam aturan upah minimum. 5, fokus pada fleksibilitas pasar kerja demi investasi. Yang terakhir, arah perkembangan dan tren ke depan. Perjalanan hukum ketenagakerjaan Indonesia menggambarkan perubahan paradigma yang dimana masa kolonial yaitu represif dan eksploitatif, masa kemerdekaan dan orde lama yaitu protektif tapi politis, masa orde baru yaitu stabilitas dan pembangunan ekonomi tetapi represif terhadap buruh. Era reformasi yaitu lebih demokratis, memberi ruang kebebasan berserikat, akses keadilan dan perlindungan sosial. Dan tren saat ini penyesuaian dengan dinamika global seperti fleksibilitas pasar kerja, perlindungan bagi pekerja JIJ ekonomi dan pekerja digital. 3, perlindungan jaminan sosial lebih luas. 4, isu hak pekerja di era otomatisasi dan digitalisasi. Kesimpulannya, hukum ketenagakerjaan Indonesia terus bergerak dari alat eksploitasi atau kolonial menjadi instrumen proteksi dan keadilan sosial atau reformasi dan sekarang. Meski selalu ada tarik-menarik antara kepentingan buruh, pengusaha, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.